Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat berkesempatan mempresentasikan proposal skripsi saya kepada Bapak Ibu dosen pembimbing dan dosen penguji serta teman-teman yang menyaksikan video ini. Yang saya hormati, Ibu dan Bapak dosen pembimbing saya, Ibu Rozida Teno Putri Hanida, SIP MPA, dan juga Bapak Ilham Aldelano Azre, SIP MA. Kemudian yang juga saya hormati, Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Orie Sinta dengan NIM 2110849002. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian skripsi saya yang berjudul Governance Network dalam Perumusan Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Penelitian saya dilatar belakangi oleh adanya gap antara proses perumusan kebijakan PPRG yang sudah berjalan dan juga sudah terbentuknya struktur kelembagaan yang lengkap dengan realitas ketimpangan gender yang stagnan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Seperti yang kita tahu, kesetaraan gender merupakan prasyarat fundamental bagi keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Ketimpangan dalam akses pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun politik tidak hanya menghambat optimalisasi potensi pembangunan, tetapi juga dapat memperburuk tingkat kemiskinan di suatu daerah. Kondisi di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan tantangan yang serius dalam pencapaian kesetaraan gender. Data terbaru tahun 2024 menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia untuk laki-laki mencapai 71,76, sementara perempuan hanya 64,79, menempatkan Mentawai sebagai kabupaten dengan IPM terendah di Sumatera Barat. Selanjutnya yang dapat dilihat juga pada indeks pembangunan gender sebesar 90,13 masih menunjukkan kesenjangan yang signifikan. Dan yang lebih mengkhawatirkan terlihat pada indeks pemberdayaan gender hanya 49,59. Hal ini mencerminkan rendahnya partisipasi perempuan dalam ekonomi dan politik. Dan sementara itu, indeks ketimpangan gender selama periode 2018 sampai 2023 itu stagnan di atas 0,8. Hal ini menandakan ketimpangan gender yang tergolong tinggi di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Merespons ke kondisi ini, pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk mengatasi ketimpangan gender, dimulai dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarus utamaan gender dalam pembangunan nasional, dilanjutkan dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan PUG di daerah, kemudian diperkuat dengan Surat Edaran 4 Menteri Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG. Di tingkat daerah, Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 117 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarus Utamaan Gender. Kebijakan PUG ini kemudian dioperasionalkan melalui Instrumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender atau PPRG. Untuk menjalankan kebijakan PPRG ini dibentuk kelompok pelaksana. Salah satunya adalah tim penggerak atau driver PPRG. Di Kabupaten Kepulauan Mentawai, tim ini telah dibentuk dan diperkuat melalui SK Bupati nomor 81 tahun 2021, di mana terdiri dari 4 OPD inti, Bapeda sebagai Koordinator Perencanaan Responsif Gender, Dinsos P3A sebagai penggerak dan penyedia bantuan teknis substansi PUG, Badan Keuangan Daerah yang bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan keuangan ARG, dan Inspektorat sebagai pengawas dan supervisor pelaksanaan anggaran responsif gender. Namun, pelaksanaan PPRG menghadapi kompleksitas sendiri. Proses ini melibatkan jejaring multi-aktor lintas sektor yang bekerja dengan pola koordinasi non-hierarkis dan interdependensi horizontal. Kompleksitas interaksi antar aktor dalam jejaring ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana dinamika kolaborasi berlangsung. Oleh karena itu, pendekatan governance network sangat relevan dan cocok untuk menganalisis fenomena ini.
Governance network dapat membantu memahami pola hubungan, mekanisme koordinasi, dan dinamika interaksi antar aktor dalam jejaring tim penggerak PPRG. Pendekatan ini penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perumusan kebijakan responsif gender di tingkat lokal. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik governance network dalam perumusan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran yang responsif gender PPRG di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan tujuan penelitian untuk menganalisis praktik governance network terbentuk dan dijalankan dalam perumusan kebijakan PPRG di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selanjutnya, untuk manfaat penelitian diharapkan penelitian ini memberikan manfaat teoritis, kontribusi pengembangan ilmu administrasi publik, memperkaya referensi empiris governance network dalam kebijakan responsif gender, dan untuk manfaat praktis, masukan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan koordinasi antar aktor, membantu meningkatkan kualitas koordinasi, memperkuat sinergi antar aktor, serta mendorong uh, perumusan strategi implementasi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan dalam upaya mencapai kesetaraan gender di daerah. Selanjutnya, untuk memperkuat penelitian ini, peneliti melakukan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan tentunya. Terdapat 4 penelitian yang menjadi rujukan dalam penelitian ini. Yang pertama itu dari Joaquin Rembu tahun 2025 yang berjudul Analisis Governance Network dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kabupaten Timur Tengah Utara. Yang kedua, Himatul Awaliyah Putri et al. Tahun 2024 dengan judul Network Governance dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Lamongan. Yang ketiga adalah dari Dian Prima Savitri dan Edison tahun 2020 yang berjudul Evaluasi Formatif dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender PPRG di Provinsi Kepulauan Riau. Dan keempat ada dari Abdul Wahid et al. Tahun 2023 Implementasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender PPRG di Kabupaten Sinjai. Selanjutnya, untuk memberikan landasan teoritis yang kuat, penelitian ini menggunakan teori governance network oleh Kligin et al. 2025 yang menekankan bahwa kebijakan publik tidak lagi semata-mata dihasilkan dan dijalankan oleh suatu institusi secara hierarkis, melainkan lahir dan berkembang dalam sebuah jaringan antar aktor yang saling berinterdependensi. Terdapat 3 variabel pada teori ini, yaitu pertama, analisis faktor, bertujuan untuk memahami siapa saja yang berperan dalam jaringan kebijakan, bagaimana mereka memandang masalah, dan seberapa besar pengaruh atau ketergantungan yang mereka miliki dalam proses tata kelola. Yang kedua itu ada analisis proses, bertujuan untuk memahami dinamika interaksi antar aktor dalam jaringan kebijakan. Fokus utamanya adalah bagaimana keputusan diambil, strategi dijalankan, dan proses dijalankan dalam arena yang ada. Yang ketiga, ada analisis kelembagaan. Ini bertujuan untuk memahami bagaimana aturan dan pola interaksi membentuk dinamika jaringan. Untuk mempermudah pemahaman tentang alur berpikir dalam penelitian ini, berikut skema pemikiran penelitian. Pertama, Permendagri nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan atas Permendagri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengaruh utamaan gender di daerah. Selanjutnya, Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai nomor 117 tahun 2024 tentang rencana aksi daerah pengaruh utamaan gender di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Lalu fenomena yang ditemukan dalam penelitian ini adalah indeks pembangunan manusia dan indeks pemberdayaan gender di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih rendah, sementara indeks ketimpangan gender masih tergolong tinggi. Rendahnya pemahaman isu gender di kalangan pelaksana, keterbatasan sumber daya, SDM, anggaran, dan teknis, koordinasi antar aktor belum berjalan maksimal, pelaksanaan PPRG melibatkan banyak aktor lintas sektor, namun tidak dijalankan secara hierarkis, melainkan melalui jejaring yang kompleks. Untuk lebih memahami fenomena ini, maka fokus penelitian untuk menganalisis jaringan menurut Kleijen et al. Dengan 3 tahapan analisis, analisis aktor, analisis proses, dan analisis kelembagaan. Nah, selanjutnya, agar terdapat kesamaan pemahaman mengenai konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan definisi konsep sebagai berikut. Yang pertama, ada governance network merupakan pola hubungan kolaboratif antar
berbagai aktor dalam pelaksanaan kebijakan publik yang saling tergantung dan bekerja secara non-hierarkis. Kedua kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh aktor pemerintah dalam mengalokasikan nilai-nilai dan sumber daya publik untuk mengatasi permasalahan kolektif dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan bagi kepentingan masyarakat. Ketiga, ada gender merujuk pada perbedaan peran, tanggung jawab, dan relasi sosial antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial dan budaya. Terakhir, perencanaan dan penganggaran yang responsif gender atau PPRG adalah pendekatan kebijakan yang mengintegrasikan perspektif keadilan gender ke dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan. Untuk keperluan pengukuran dalam penelitian ini, berikut definisi operasional yang akan menjadi panduan dalam pengukuran variabel-variabel penelitian. Terdapat 3 variabel dengan 10 indikator dan cara mengukurnya, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian, maka diperlukan metode penelitian yang tepat. Berikut adalah metode penelitian yang akan digunakan. Pertama ada pendekatan dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Lalu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya pada teknik pemilihan informan. Untuk mengambil informan yang akan berkontribusi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu peneliti secara sengaja memilih individu atau kelompok yang dianggap paling relevan, kompeten, atau informatif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya, peranan peneliti. Peneliti berperan sebagai alat atau instrumen utama dalam penelitian. Dan selanjutnya, pada proses penelitian, peneliti memulai dengan melakukan survei awal, yaitu dengan mengamati fenomena yang ada dan mengumpulkan literatur dari berbagai sumber untuk merumuskan masalah serta menyusun proposal penelitian. Kemudian, penelitian mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi dengan pihak terkait untuk mendapatkan informasi lebih dalam. Setelah data terkumpul, peneliti mengambil data tersebut untuk menemukan hasil penelitian. Selanjutnya untuk unit analisis, dalam penelitian ini, unit analisis yang dipilih adalah unit analisis kelompok yang disebut dengan tim penggerak PPRG atau driver PPRG, yaitu BPD, Dinsus P3A, BKD, dan Inspektorat. Untuk teknik analisis data, dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi. Terakhir, untuk teknik absen data, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan menggunakan berbagai sumber data dan metode pengumpulan data yang sudah ada. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kekurangan dalam presentasi ini, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.